Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D di sini di lotengnya yang di atas. Sekarang agak sedikit anget guys karena mataharinya bersinar tapi tetap aja dingin. Ini cucian aku pinggirin. Ya guys, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Tidak ada sesuatu apapun yang kurang guys. Seperti Mbok D di sini juga sehat terus, alhamdulillah ya. Dan beginilah situasi di Jerman. Panas dingin seperti video yang lalu, hujan es, dingin, salju, semuanya serba ada gitu guys ya. Terus terima kasih guys yang selalu setia, selalu hadir, selalu mendukung channelnya Mbok D ini, channel penghiburan, channel cerita hari-hari biasa guys, kehidupanku di Jerman ini. Aku tidak bisa ngevlog yang aku tidak tahu guys. Aku ngevlog hanya pengalamanku aja karena aku nggak bisa cerita yang aku tidak tahu gitu ya guys ya. Ini vlogku ini, channelku ini channel penghiburan, jadi aku hanya cerita kehidupanku hari-hari, keseruanku gitu ya guys ya. Terus ini ada satu request dari saudara kita dari Batam, Mama Rempong. Kalau dengar, halo. Kalau melihat, ini spesial untukmu karena kau yang penasaran pengen tahu gimana aku pertemuannya dengan suamiku gitu ya. Kisahnya aku ringkas saja yang cepat karena waktunya itu kan pasti kepanjangan gitu ya guys. Kalau semuanya aku ceritain tidak mendetail ya. Jadi begini, di Jerman itu sebelum ada pandemi ya, itu di Jerman itu kira-kira mulai 2018, 2016 atau 2015 gitu, diadakan setiap kampung tuh ada pesta-pesta gitu guys. Jadi nama pestanya tuh U30. U-nya itu tidak seperti U kita, tapi U-nya tuh U, orang sini bacanya U gitu. U itu Uber ya. Uber itu di antara gitu ya. Uber itu ya, jadi ceritanya begini. Di Jerman itu model baru, jadi setiap kampung tuh yaitu ada acara U30 ya. U30 tuh artinya party-party ya, pesta-pesta, lagu-lagu, semacam kayak disco gitu loh guys, tapi itu untuk orang yang sudah berumur 30
Makanya ditulisnya U30 gitu ya. Nah, di U30 itulah guys, aku pergi ke pesta situ. Jadi U30 tuh pokoknya di atas 30 ya, itu baru boleh masuk gitu. Karena peraturannya seperti itu. Nah, setelah diadakan itu pokoknya U30 tuh waktu itu di Jerman ngetop sekali gitu. Jadi akhirnya mereka menjiplak-jiplak bikin U40, U50, U sampai U70 gitu ya. Jadi itu seru sekali gitu akhirnya kan. Nah, memang situasiku waktu itu aku sudah pisah sama mantanku ya, belum cerai. Asal tahu gitu ya, dulu aku pernah menikah selama 26 tahun ya. Jadi itu sangat lama sekali. Dan waktu itu aku sedang pisah. Memang kita sudah lama tidak cocok gitu ya. Tapi aku mempertahankan demi anak-anakku. Karena biasa seorang ibu itu pasti memperjuangkan anak-anaknya kan. Jadi anak-anak tuh supaya selesai sekolah dulu, pokoknya sudah pada mapan gitu loh. Nah, setelah anak-anak selesai itu baru aku memikirkan diriku sendiri gitu. Nah, makanya hari itu aku pergi ke yaitu nanti yang namanya U30 ya. Terus waktu di U30 itu ya seru sekali gitu guys. Waktu itu di Jerman tuh pokoknya seru banget gitu ya. Dari seperti tadi aku bilang U30 sampai U70 tuh ada gitu ya. Seru gitu pokoknya. Terus suatu hari itu guys, si Pak Le itu padahal suamiku itu dia baru umur 27 guys. Tapi memang dia lebih seneng punya pacar yang lebih umur daripada dia gitu ya. Itu kata menurut ceritanya dia ya. Terus di malam itulah guys, sebenarnya aku nggak ketemu si Pak Le ya. Aku cuma waktu itu, aku nih orangnya sebenarnya seneng ini guys, party-party, pokoknya seneng huru-hara lah gitu. Aku bukan orang yang selalu di rumah diem gitu, enggak sih guys, seneng gaul lah gitu ya. Nah, terus suatu hari itu guys, yaitu aku pergi sama beberapa ibu-ibu gitu, karena di situ boleh dibilang U30 sebenarnya untuk dengerin musik ya, kayak disco gitu ya. Tapi pokoknya untuk umur 30 ke atas gitu. Lalu malam itu aku tuh berasa ada orang bolak-balik di depanku. Malam itu aku lihat dia tuh umur setengah tua gitu ya, karena dia punya brengos jenggotnya panjang, kumisan gitu ya. Aku pikir kira-kira orang umurnya 40 gitu ya. Tapi dia ngeliatin aku terus gitu guys, bolak-balik gitu kan. Aku nggak ngerti gitu, dia kayak malu-malu kucing gitu. Terus aku pikir, ini orang ngapain sih, usil banget gitu ya, lewat melulu gitu. Nah, suatu hari itu guys, kalau kita di party itu biasanya kita tuh belum masuk tuh ya kayak selebriti gitu loh, kita ada acara di situ, ada kayak fotografinya. Setelah itu kita difoto terus dimasukkan ke ada lomba gitu ya. Pokoknya malam itu nanti akan diambil foto sebesar mungkin dari atas gitu. Nah, di situ kalau wajah kita kebetulan gitu kelihatan, disitulah akan menang, punya penghargaan apa gitu, kira-kira nanti dapat apa gitu, pokoknya ada hadiahnya gitu ya. Nah, kalau nggak masuk situ, kita tuh masuk di websitenya dia gitu, pokoknya yang punya usaha situ ya, yang punya party itu gitu. Nah, si Pak Ale ini karena dia penasaran sama aku guys, dia itu ngeklik di ininya yaitu websitenya
apa sih yang punya disco itu gitu ya. Lalu dia ngeliat fotoku di situ, lalu pas diteken gitu namaku tuh keluar gitu loh. Lalu dicari, waktu dicari itu dia berusaha ngubungin aku guys di satu media sosial yang lain gitu ya. Terus aku pikir ya kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kita nggak ada tujuan apa-apa gitu guys. Pokoknya berjalan kira-kira 3 bulan gitu. Terus aku baru ngeh gitu, kok kadang ngobrolnya tuh kayak anak kecil gitu ya. Karena waktu itu kita belum ketemu gitu kan. Terus lama-lama aku tuh kadang penasaran, aku tanya setelah kita chat apa tulis-tulisan gitu. Itu aku tanya umurmu berapa gitu. Dia bilang ya umur kan nggak perlu ditanya, bla 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 gitu, dia nggak mau jawab. Terus suatu hari aku harus tahu gitu karena aku bilang aku ini orang yang sudah umur dan aku punya anak 2 yang udah dewasa. Aku lagi proses perceraian dengan suami gitu kan. Lalu dia bilang sebenarnya kenapa mesti nanya umur gitu ya, karena kalau orang suka itu tadinya dia ngomongnya suka gitu ya. Lalu ya udah panjang ceritanya aku ambil ringkasnya aja. Lalu aku bertemu dia. Waktu itu bertemu itu kumisnya dicukur semua gitu guys. Aku ya sempet terkejut gitu ya. Kok jadinya muda gitu ya. Lalu aku tanya umur kamu berapa gitu. Dia baru ngaku ya tahun depan aku 28. Aku bilang oh my god gitu. Aku nggak mau karena 28 itu kan seumur anakku gitu kan. Lalu dia nanya kenapa, masalahnya di mana gitu ya. Kalau orang cinta itu kan kita nggak bisa nanya umur berapa dan gimana, itu nggak ada ceritanya gitu ya. Lalu aku berjalan dengan perceraianku selama 2 tahun gitu ya guys ya. Nah aku udah free gitu ya, maksudnya aku udah jadi seorang janda. Lalu disitulah guys kita tulis-tulisan lebih lagi bla bla bla. Terus akhirnya dia mengutarakan isi hatinya bahwa dia bilang aku nggak tahu kenapa aku jatuh cinta sama kamu. Pokoknya aku harus nikahin kamu gitu ya. Disitulah guys pertemuan kita tuh seperti itu. Jadi di malam yang gelap, tapi dia punya impian, katanya dia itu sudah punya cita-cita, bermimpi punya istri orang Asia yang boleh dibilang sedikit bahenol, agak sudah berumur, yaitu seperti diriku gitu ya guys ya, yang hidungnya pesek, kulitnya hitam, maksudnya hitam begini gitu ya, nggak hitam yang gosong gitu, pokoknya hitam gitu ya. Disitulah dia membuka isi hatinya. Dia tuh tiap kali nulis tiap hari itu kali ada 10 kali 15 kali aku kerja. Aku waktu itu masih sibuk ngurusin perceraian segala macam, aku nggak begitu perhatikan gitu ya, maksudnya nggak begitu peduli karena masa aku habis cerai langsung nyambung hubungan satu lagi gitu ya. Lalu ya itu guys, aku berusaha hidup sendiri. Waktu itu sementara lah aku hidup sendiri ya, pokoknya semuanya aku urusin sendiri segala macam gitu ya. Tapi ternyata hidup seorang diri pun itu nggak enak. Lalu ya itulah mulai tahun 2020 kemarin ini aku menikah, sah menjadi istri si Pak Le, walaupun dengan suka duka dan kisah nyata ini aku cuplik dari sebagian aja. Sebenarnya semudah seperti apa yang aku ceritakan saat ini itu enggak guys, masih ada seluk beluknya lagi gitu ya. Tapi itu
harus dikupas satu persatu dan makan waktu gitu guys. Jadi untuk saudaraku yang di Batam, Mama Rempong, sekarang sudah dengar pertemuanku dengan Pak Le gitu ya. Itu benar-benar cinta sejati dari si Pak Le. Dariku, karena aku mungkin dari kepahitan dan pengalaman yang sangat pahit, jadi aku untuk menerima Pak Le, cinta itu sangat pelan sekali gitu ya. Sampai saat ini aku berusaha mencintai dia. Memang aku sayang sama dia gitu ya. Tapi karena mungkin dari pengalamanku yang nggak bagus gitu ya, jadi berat gitu untuk mencintai seseorang. Jadi tetap aku sayang sama dia lah, sebagai sekarang aku udah menjadi istri sahnya dia. Jadi cintanya itu pelan-pelan bertumbuh gitu loh guys ya. Jadi yang ngejar-ngejar aku tuh si Pak Le, bukan aku guys. Jadi aku pernah dihebohkan gitu guys, katanya aku ini udah tua nggak tahu diri, suka makan berondong gitu. Aku tuh kadang-kadang geleng-geleng kepala. Yang ngalamin tuh kan diriku guys. Aku nggak ngejar-ngejar si Pak Le dan aku tidak mencari, tetapi sebaliknya gitu loh ya. Jadi udah jelas ya guys ya, ceritanya seperti itu. Dan saat ini karena pandemis, jadi Jerman itu sangat sepi sekali. Dan apa yang tadi pesta-pesta aku ceritain itu udah nggak ada lagi karena semua ditutup kan. Jadi untung di Pak Le, untung di kita juga setelah pandemi, setelah pernikahan langsung kayak gini situasinya gitu. Oke guys, kiranya ceritanya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Kadang hidup kita nih nggak bisa direncanakan gitu loh. Apa yang terjadi ya terjadilah, ikutinlah hidup ini. Apa yang kita lihat ke depan gitu, jangan lihat ke belakang gitu guys ya. Jadi kadang kita tidak tahu apa nanti hidup ini. Kita boleh banyak merencanakan kehidupan kita, tapi hanya Tuhan yang bisa merencanakan semuanya itu. Bener kan guys? Jadi saat ini aku hanya menikmatin hidup yang ada. Aku nikmatin aja, aku tidak terlalu ambil pusing apa kata orang lain. Aku harus mengikuti apa kata hatiku. Yang penting aku bahagia, di situ aku ikutin aja guys. Jadi aku tidak peduli apa kata orang gitu. Oke, mohon maaf guys kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan hati dan mungkin bahasaku kasar atau menyinggung. Mohon maaf ya guys ya. Dan jangan bosen-bosennya lihat videoku, cerita kehidupanku yang di Jerman seperti ini gitu. Oke guys, yang sudah subscribe aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah mendukung juga aku ucapkan banyak terima kasih. Yang baru gabung aku ucapkan selamat bergabung, selamat datang. Mudah-mudahan betah di YouTube channelku, channel penghiburan ini guys. Cerita kehidupanku ini sangat interesting gitu guys. Jadi aku belum cerita semuanya. Ini kalau aku akan ceritain semua itu yang nonton harus perlu ini apa, lap air mata dijiapin karena itu sangat apa ya. Kalau aku mau cerita semuanya gitu ya, tapi pelan-pelan ya guys ya. Ini aku lagi mulai di dunia per-YouTubean. Sedikit demi sedikit aku akan ceritakan kehidupanku gitu. Oke guys, terima kasih pokoknya yang baru hadir. Yang belum subscribe silahkan di subscribe guys. Nanti aku akan subscribe kembali. Jangan khawatir, janjiku tidak abal-abal. Oke, I love you guys. Sehat-sehat selalu. Ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa bahagia guys. Bye-bye.